Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh terus datang bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita dan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, kiranya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan bagi Dia, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Segala pujian bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya.
untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita jauh melangkah di dalam memuji menyembah Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini di sini, kita diizinkan untuk mengakui akan setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Olehnya itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu. Dan dengan segala kerendahan hati kita, mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas cinta kasih-Mu. Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, rela menderita bahkan mati di atas kayu salib ribuan tahun yang lalu, demi untuk menebus dosa-dosa kami. Oleh sebab itu pada saat ini ya Bapa, kami seluruh umat-Mu menundukkan kepala di hadapan-Mu pada saat ini, untuk memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu atas setiap kejahatan, dosa, kenajisan, kebobrokan, pemberontakan, ketidaksetiaan kami di hadapan. Kami mohon ampuni kami. Kasihani kami Bapa. Kami tahu yang baik. Kami tahu yang benar. Namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami miss target dari apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, tiliklah hati kami masing-masing pribadi pada hari ini. Seluruh umat-Mu yang beribadah kepada-Mu saat ini. Jamah sentuh hati kami masing-masing. Supaya dengan jujur dan tulus dari hati kami untuk mengakui akan semua dosa kejahatan kami di hadapan. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang kami lakukan kepada sesama kami. Terlebih kepada-Mu. Kami mohon ampuni kami. Kasihani kami Bapa. Kami bisa saja menutupi kebusukan kami, kelemahan kami, keberdosaan kami dari sesama kami. Tetapi kami tidak bisa menutupi semua itu di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Karena Engkau Tuhan Maha Hadir. Engkau pencipta dan kami ciptaan yang terbatas di dalam memahami segala sesuatu. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Jangan biarkan kami larut di dalam intimidasi iblis. Bahwa kami adalah orang-orang binasa, orang-orang berdosa. Karena Kristus Yesus sudah mati bagi kami. Bahkan bangkit dan menebus kami dari semua dosa yang kami lakukan terhadap Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami. Yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita katakan damai yang Dia berikan. Damai yang Dia berikan sangatlah besar.
Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 113 sampai dengan 120. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Tuhanku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku, supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebagai sanga kau anggap semua orang fasik di bumi, sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Demikian mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita bernyanyi bagi Tuhan, kita katakan di jalanku ku diiring. Oleh Yesus Tuhanku,
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai dengan 29. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan sesembahanku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, di hari-hari setelah Paskah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya, dimulai dari Maria Magdalena dan juga kepercayaan yang telah dipegang oleh sang penulis Injil Yohanes, yaitu Yohanes sendiri, yang menyatakan bahwa ia percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit tanpa dia sendiri sebelumnya tanpa dia sendiri melihat Tuhan Yesus, yang kemudian nantinya itu mereka melihat dia melihat Tuhan Yesus sendiri. Tapi sebelum dia melihat pun, Yohanes telah percaya bahwa Tuhan Yesus memang telah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus memberikan penampakannya kepada murid-murid-Nya, dan pada perikop yang telah kita baca tadi di Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada secara khusus kepada Thomas, yang tentunya bersama-sama dengan murid-Nya. Karena sebelumnya Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada murid-murid-Nya minus Thomas. Kali ini murid-murid Yesus bersama dengan Thomas dan secara khusus dia menampakkan diri kepada Thomas. Nah, saat itu setelah 8 hari tadi, murid-murid Yesus setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, 8 hari setelah itu murid-murid dan plus Thomas itu berada kembali di rumah di mana mereka berkumpul sebelumnya, dan Thomas saat itu sudah bersama-sama dengan mereka. Sebelumnya Thomas berkata kepada murid-murid itu dengan kepercayaan yang masih kurang, bisa dikatakan begitu yang berkata demikian di ayat 25-nya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, ini yang terpenting,
yaitu sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi Thomas mau percaya setelah dia membuktikan secara fisik bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Nah, jadi kepercayaan yang dibangun antara Yohanes dengan Thomas itu berbeda. Yohanes kepercayaannya dibangun itu atas dasar iman. Dia beriman meskipun dia belum melihat, meskipun dia belum membuktikan secara fisik akan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Tetapi secara atau dalam kacamata iman, Yohanes telah percaya. Berbeda dengan Thomas. Thomas dia percaya ketika harus ada pengalaman fisik. Aku mau percaya ketika aku melihat bekas paku pada tangannya, dan aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang tadi dan berkata kepada murid-murid, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Lalu Tuhan Yesus secara khusus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Maka saat itu Thomas percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit. Dan Tuhan Yesus memberikan satu nasihat yang sangat penting kepada Thomas, dan nasihat ini juga berlaku bagi semua. Dalam hal ini adalah contohlah Yohanes, yaitu kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku secara fisik ya, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dari pembacaan ini, maka ada beberapa hal yang dapat kita peroleh dalam pembacaan firman Tuhan ini. Yaitu yang pertama adalah bahwa bagaimana kepercayaan kita ini dibangun. Sekali lagi, bagaimana kepercayaan kita ini dibangun? Apakah seperti Yohanes, atau kita dasarkan kepercayaan kita dengan harus ada pembuktian fisik, harus ada pengalaman fisik? Thomas lebih membangun kepercayaannya dengan pengalaman fisik. Yohanes lebih membangun kepercayaannya dengan pengalaman rohani. Untungnya, ya ini untungnya ya, Thomas itu masih hidup di zaman itu. Coba kalau di sekarang ini ada Thomas-Thomas, nggak akan mungkin mereka ini bisa percaya kepada
Tuhan Yesus Kristus. Dan banyak sekali orang-orang yang seperti Thomas ini membangun kepercayaannya dengan pengalaman fisik. Seorang filsuf dari Perancis membangun sebuah kepercayaan dengan sebuah dalil atau diktum, yaitu cogito ergo sum, di mana aku berpikir, di situ aku ada. Dari pernyataan René Descartes ini, terbangunlah satu metode penelitian yang begitu canggih, yang lebih mengutamakan kepada empiri, pengalaman fisik, baru dia percaya. Sekian abad, pola pemikiran ini merambah dunia, tetapi sekarang ini Eropa tidak seperti itu. Nah, Indonesia masih seperti itu sekarang ini. Ya, terlepas dari situ, pengalaman fisik itu tidak menjadi dasar utama dari sebuah pembangunan kepercayaan. Jelas-jelas di sini dikatakan bahwa Thomas membangun kepercayaannya dengan pengalaman fisik. Thomas memang memperoleh itu karena memang tepat dalam situasi seperti ini. Tetapi Tuhan Yesus itu jelas-jelas mengatakan kepada Thomas saat itu, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Tapi kebahagiaan dalam pembangunan kepercayaan ini yang telah diperoleh oleh Thomas itu jauh lebih berbahagia. Ketika ketika mereka yang tidak melihat, artinya tidak mengalami sebuah pengalaman fisik dengan Tuhan, namun percaya. Karena apa? Karena kepercayaan itu didasari oleh pengalaman-pengalaman rohani. Ayub dalam kata-katanya yang terakhir sebagai simpulan dari perjumpaan dia dengan Tuhan, dia berkata, memang dulu aku membangun kepercayaanku oleh karena orang-orang yang memberitahu aku. Artinya adalah dia bisa mengenal Tuhan itu dari kata orang. Itu ada di Ayub pasal 42 ayat yang ke-5. Dulu aku mengenal engkau, mengenal Tuhan itu dari kata orang. Tetapi kini, sekarang ini, aku benar-benar telah melihat engkau, melihat Tuhan sendiri dalam pengalaman hidupku. Nah, inilah yang disebut sebagai oleh Tuhan Yesus orang-orang yang berbahagia. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Artinya adalah bukan melihat fisik, tetapi melihat dalam pengalaman-pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan yang telah bangkit itu. Sehingga Ayub pun percaya dalam Ayub pasal 19 bahwa aku percaya meskipun kulit tubuhku itu sudah nggak ada, tulang-tulangku itu sudah remuk, semuanya ini sudah nggak ada lagi.
Tapi aku dapat melihat Tuhan, penebusku, yang bangkit dari debu itu. Yang bangkit itu. Karena penebusku adalah telah bangkit dari kematian. Pengalaman iman ini harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Pengalaman ini harus senantiasa menjadi di dalam kehidupan kita. Dalam bahasa Jawanya mengejawantah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat berkata, aku percaya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah di dalam peristiwa itu, ketika orang itu bisa percaya ketika mengalami sebuah pengalaman iman dengan Tuhan, pengalaman iman dalam Tuhan yang telah bangkit itu, maka Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sebelumnya, Tuhan juga berkata sampai 2 kali sebelumnya, damai sejahtera bagi kamu di peristiwa 8 hari yang lalu sebelum perikop ini. Jadi damai sejahtera itu ada 3 yang disebutkan di sini. Damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu, dan ayat 26, damai sejahtera bagi kamu. Artinya ini sangat penting. Ketika kita mengalami sebuah pengalaman, bukan pengalaman fisik ya, melainkan pengalaman rohani dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan yang telah bangkit itu, maka kita akan memperoleh damai sejahtera yang sejati itu. Meskipun kita saat ini dalam pandemi, dalam penderitaan, dalam permasalahan hidup di dalam keluarga, dalam permasalahan di dalam studi kita, permasalahan apapun, tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang telah bangkit itu, maka kita dapat memperoleh damai yang sejati itu. Kebahagiaan yang sejati itu. Karena kita akan mampu mengarungi ini. Kita akan keluar dari masa pandemi ini bersama dengan Tuhan yang telah bangkit itu. Maka ada tema pada minggu ini saya berjudul Shalom, Selamat, Salam Sejahtera. Damai sejahtera bagi kita semua. Ketika kita mengarungi kehidupan ini dan pengalaman-pengalaman rohani ini dapat kita nikmati bersama dengan Tuhan yang telah bangkit itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini masuk di dalam hati kami dan tumbuh subur dalam iman kepercayaan kami kepada Engkau, Tuhan yang telah bangkit itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Agus Santoso pada hari ini tentang Shalom, selamat, salam sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa untuk melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh kembali beribadah bersama, memuji menyembah Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah diuraikan, dikabarkan, diberitakan oleh abdi-Mu, Pastor Agus Santoso pada hari ini, tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Biarlah anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini diberkati, dilawat oleh karena kuasa kebangkitan-Mu. Biarlah melalui
peristiwa kebangkitan-Mu ini terus menopang, menolong, menguatkan setiap iman percaya kami kepadamu. Agar kami tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati gereja-Mu ini. Sehingga gereja ini terus bertumbuh, berkembang di dalam tangan Tuhan. Untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Karena kami percaya hanya firman-Mu lah yang menjamin kehidupan bagi kami semuanya. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, pimpin tuntun kami semuanya. Supaya kami tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya di dalam setiap langkah juang hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh anak-anak Tuhan yang melayani di gereja ini. Para pastor, penatua, diaken, aktivis gereja, para guru Injil, dimanapun mereka berada pada hari ini. Dalam tugas penata layanan mereka, Tuhan lengkapi mereka dengan hikmat, wibawa, otoritas yang datang daripada-Mu. Sehingga setiap pelayanan yang dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami semuanya, hanya sebatas alat-Mu saja ya Bapa. Sehingga semua pelayanan yang kami lakukan, itu atas anugerah dan kasih sayang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa hari ini ya Bapa, untuk seluruh anggota gereja GPI ini di berbagai tempat wilayah di seluruh Indonesia. Tuhan terus berkati mereka. Biarlah dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanan rumah tangga mereka, Tuhanlah yang buat berhasil apapun yang anak-Mu gumuli, apapun yang anak-Mu kerjakan ya Tuhan. Karena kami percaya seluruh keberhasilan itu bersumber dari Tuhan sendiri. Kalau bukan karena Tuhan yang menghendaki mengizinkan, maka apa yang kami lakukan itu akan sia-sia di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mohon ya Bapa, berkati kami semuanya, seluruh anak-anak-Mu di gereja ini. Biar kami bahu-membahu, saling gotong royong satu dengan yang lainnya, di dalam menyatakan cinta kasih Tuhan. Kami terus bersaksi tentang Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang tak terlayani, yang membutuhkan uluran tangan dari Tuhan, melalui umat-Mu, melalui kami anak-anak-Mu. Tuhan berkati kami semuanya. Sehingga kami boleh saling peduli satu dengan yang lainnya, sebagai tubuh Kristus di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan berkati seluruh pengurus GPI ini ke depan, supaya terus menyatakan kuasa kasih Tuhan di berbagai wilayah tempat dengan membangun gereja-gereja lokal, menempatkan anak-anak Tuhan di berbagai tempat demi untuk membangun kerjaan Tuhan di sana dan memuliakan nama Tuhan, serta menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan utus. Tuhan izinkan anak-anak-Mu untuk melayani di sana. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk wabah yang terus melanda bangsa kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati pemerintah kami, para tenaga medis yang merawat para pasien yang terpapar oleh karena virus corona ini. Tuhan kuatkan anak-anak. Dan kami juga bersyukur karena adanya vaksin yang sudah ada di bangsa kami, dan juga sudah dinikmati oleh sebagian masyarakat Indonesia. Tuhan terus berkati. Sehingga dengan semuanya ini, pelayanan kesehatan boleh berjalan dengan baik. Dan pemulihan ekonomi segera dijalankan di bangsa kami. Sehingga bangsa ini keluar dari krisis yang dialami pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang sudah bekerja. Tuhan berkati pekerjaan pelayanan mereka. Di masa pandemi ini, berikan hikmat dari Tuhan untuk terus berinovasi di dalam mengembangkan pekerjaan usaha di mana anak-anak-Mu Tuhan izinkan untuk terlibat dan menata layani di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi setiap mereka yang membutuhkan pekerjaan sampai hari ini, khususnya untuk anggota gereja di GPI ini. Tuhan berkati. Biarlah semuanya dibukakan jalan oleh Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menolong setiap pergumulan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh gereja-gereja yang ada di muka bumi ini juga Tuhan berkati. Di masa-masa memberitakan kabar baik kuasa kebangkitan Tuhan ini, biarlah semua orang bersaksi tentang Tuhan, dimanapun mereka berada, supaya kabar ini terus dirasakan, dinikmati oleh semua orang yang Tuhan izinkan untuk mendengarkannya. Pakai kami semuanya menjadi saksi Kristus yang nyata tentang kuasa kebangkitan-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, selalu dan senantiasa kami memperkatakan tentang kuasa kebangkitan-Mu ya Bapa. Sehingga dapat memulihkan
setiap orang yang mendengarkan, memberikan harapan bagi setiap mereka yang putus harapan oleh karena tekanan hidup yang dialami masa kini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa, menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami. Pemerintah kami khususnya yang ada di Banten, Tangerang, Gading Serpong ini Tuhan berkati. Di mana kehadiran gereja-Mu di tempat ini. Biarlah kami juga terus menjadi saluran berkat, menjadi garam dan terang di tempat ini. Dan melalui kami, biarlah sinar kemuliaan Tuhan terus terpancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Biarlah apa yang kami pinta dan minta daripada-Mu jangan jadi menurut kehendak kami ya Tuhan, melainkan rencana dan kehendak-Mu lah yang akan terjadi. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, doa yang tidak sempurna ini kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suru makhluk, puji Dia suru sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing di dalam melakukan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita. Supaya dimanapun kita berada, kita percaya sekalipun kita tidak pernah melihat. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita hari demi hari. Oleh sebab itu, mari persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali, mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kuatkan